adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Jumat 27 Januari 2023, hari biasa pekan ketiga. Marilah berdoa dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau telah menderita demi keselamatan kami. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami agar kami tabah ketika harus menderita karena Injil-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Bapa dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan 34. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, hari ini Injil membicarakan tentang pertanian. Rupa-rupanya Yesus duduk dengan orang-orang yang hidup bertani. Sehingga dia menggambarkan tentang biji sesawi. Apa sih biji sesawi itu? Biji sesawi itu sebuah biji yang kecil. Kalau ditanam, dalam proses dia akan menjadi pohon yang besar di mana burung-burung bisa bersarang di situ. Maka kalau Yesus berbicara tentang benih biji sesawi itu dan bagaimana proses tumbuhnya, para petani mengerti. Apa tugas petani? Satu, mencangkul tanahnya, menggemburkan tanah, menanam, menyiram. Tapi untuk proses pertumbuhan, yang di atas yang punya hak. Bisa mati, bisa hidup. Diharapkan tentu hidup, karena akan menghasilkan buah. Demikian pula, perumpamaan ini merupakan sebuah analog dalam kehidupan kita. Hidup kita ini sebuah proses, demikian pula iman kita merupakan sebuah proses. Maka kita harus menggali hidup kita.
Bagaimana caranya mempertahankan kesehatan jasmani rohani. Apa yang bisa kita kerjakan supaya kita bisa mendapatkan nafkah atau uang, dan uang itu bisa dibelikan apa-apa yang kita perlukan secara jasmania. Karena dunia kerja mempunyai 3 dimensi. 1, pertama untuk memuliakan Tuhan. 2, untuk martabat pribadi. Yang ketiga, untuk melayani sesama. Maka 3 dimensi ini harus masuk di dalam kehidupan manusia. Seperti seorang makan, 1 piring tidak bisa dimasukkan semua, tapi 1 sendok dikunyah. Bahkan menurut teori dikunyah 33 kali, dikunyah lagi. Supaya kalau dikunyah 33 artinya makanan sudah hancur melalui mulut kita, masuk ke dalam mah kita menjepitnya lalu tidak luka, ya, tidak kerja keras, lalu bisa disedot darahnya untuk ke seluruh kehidupan ini. Proses. Hidup juga adalah proses. Maka kita harus tahu zona kita secara pribadi. Apa zona kita? Seperti petani tadi, menggemburkan tanah, mencangkul, menanam, menyiram. Kalau sudah tumbuh, menyiangi. Mungkin ada rumput-rumput yang mengganggu yang ada di sekitar tumbuhan itu. Supaya apa yang kita tanam itu makanannya tidak terganggu. Proses. Nah, bagaimana proses hidup kita? Harus dilandasi oleh kasih. Kasih selalu ingin memberi. Kasih selalu memahami. Kasih selalu mengampuni dalam hidup. Maka hidup panggilan kita harus terisi jelas. Mau kemana kita berjalan? Kepada siapa kita beriman? Lalu bagaimana implikasinya dalam hidup ini? Maka kalau kita konsekuen, kita harus tahu prosesnya. Bagi seorang Kristen, pertama dibaptis, dan sakramen baptis itu menjadikan kita sebagai orang yang dibersihkan dari segala dosa dan kekurangan kita. Kedua, kita menjadi member atau anggota gereja. Kita mempunyai hak-hak mendapatkan sakramen-sakramen. Dan juga kita harus melaksanakan cinta kasih seperti yang digambarkan oleh Yesus sebagai Samaria yang baik hati. Dan jangan lupa, kita harus bangga menjadi pengikut Kristus, sehingga apa? Kita punya semangat militan untuk bertahan, untuk mewartakan kabar gembira dengan sukacita, dan berpikir kreatif apa yang harus aku berikan agar apa yang diberikan tadi tidak menjadi tidak membosankan, tetapi hidup dalam kehidupan kita. Inilah motivasi. Yang kedua, pelaksanaan dilakukan dengan kedisiplinan, kejujuran, dan keterampilan serta kemandirian. Sehingga dengan demikian, apa yang disampaikan oleh Yesus pada hari ini, kerajaan Allah itu adalah menabur benih. Kita adalah tanahnya atau kita petaninya yang ikut bekerja sama dalam undangan Tuhan. Semoga kita seperti biji sesawi, jiwa dan hati kita bisa tumbuh dan berkembang, dan bisa mengayomi dan juga bisa melindungi orang-orang, bahkan kita bisa menolong orang-orang yang memerlukan bantuan kita di dalam kasih Kristus. Selamat pagi, Tuhan memberkati.